Halo, assalamualaikum. Kita hari ini belajar statistik ya. Ayo kita belajar statistik. Kita nyoba untuk nganalisis independent sample test. Nah, uji ini tuh kadang sering digunakan ya, terutama di bidang-bidang peternakan atau pertanian. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antar dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Nah, contohnya kalau di bidang peternakan itu penggunaan pakan ya, penggunaan pakan itu bisa diujikan ya. Misal ada dua jenis pakan yang berbeda, misal pakan merek A dibandingkan dengan merek B. Nah, ini dua pakan ini akan mempengaruhi ternak atau tidak ya, akan mempengaruhi ternak atau tidak. Lalu tapi dibandingkan antara pakan A dengan B ini, apakah pengaruh pada ternaknya itu berbeda atau tidak. Ya, jadi syarat utamanya adalah perlakuannya hanya ada dua perlakuan. Lalu perlakuan tersebut harus berbeda. Jadi sebenarnya mereka itu tidak saling mempengaruhi, ya, tidak saling mempengaruhi itu antara A dengan yang B, antara makanan A dengan makanan B, bisa contoh kayak gitu. Ayo kita lanjut saja, kita buka aplikasinya. Ya, kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, di sini kita sudah menyiapkan SPSS-nya. Tadi tampilannya sebenarnya seperti ini. Kita membuka SPSS, lalu kita klik yang variable view. Kita klik variable view, lalu di bagian tabel name ini ya, name 1 ini kita tuliskan jenis makanannya. Ya. Makanan. Oke, gitu ya. Nah, karena kita akan membedakan pengaruh dari dua jenis makanan terhadap bobot ayam ya, bobot pertambahan bobot ayam, maka di sini kita ketik bobot ayam. Lalu yang ini nanti makanannya tulisannya itu makanan A dan makanan B, maka yang tipenya ini dipindahkan ke string. String. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah ya kita ketik makanan dan bobot, pindah lagi ke data view. Nah, ini isikan di sini makanannya. Nah, saya sudah punya data, ya kalian silakan siapkan data kalian sendiri. Di sini saya sudah punya datanya. Nah, data yang akan saya gunakan seperti ini, ya. Seperti ini. Jadi ada makanan A dan makanan B. Mungkin ini merek A dan yang satunya merek B. Namun di sini ada perbedaan jumlah pengujian. Yang A itu ada 11, sedangkan yang makanan B itu ada 10 ya. Ada 10 jenis makanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini tidak apa-apa karena nanti SPSS akan menghitungnya sendiri. Ya. Mau sama atau beda itu tidak apa-apa ya. Yang penting ya tidak berjauhan. Ini makanan A, makanan B, di sini ada bobotnya ya. Kita pindahkan data ini ke SPSS. Di sini kita tuliskan makanan A, tadi ada berapa? Ada 11 ya, makanan A. Lalu ke bawah A sampai 11. Ya, lalu yang ininya dia B, ya ada 10B. Oke, 9, 10. Ini makanan B ada 10, lalu pindahkan ininya. Ketikan ya. Ini kita ginikan saja biar gampang. Biar gampang. Makanan A yang pertama ini 3,1. Silakan diisikan saja datanya semua di sini ya. Ini saya percepat biar videonya nggak lama-lama. Silakan teman-teman ikuti. Ini data A semua dimasukkan. Setelah itu masukkan data B semuanya ya. Oke. Baik, ini sudah semua saya inputkan ya. Saya masukkan, lalu kalian lari atau klik pilih yang analyze ya. Klik yang analyze, lalu yang pilih yang komparmin. Oke, ini komparmin. Lalu di sini pilih yang independent sample t-test. Balik lagi ke tadi ya, penjelasan awal kenapa independent sample t-test, karena ini tidak saling mempengaruhi. Ingat ya, perlakuan satu dengan perlakuan yang kedua itu tidak saling mempengaruhi. Ya, jadi makanan A dengan makanan B ini ya tidak ada hubungannya.
Nah, hubungannya itu ya mereka bisa mempengaruhi bobot ayam tidak. Nah, sampel A ini mempengaruhi bobot ayam atau tidak ya dibandingkan antara A dengan yang B. Jadi bukan yang saling mempengaruhi gitu. Jadi kita pilih yang independent sample t-test. Yang bobot, nah yang bobot ini masukkan ke tes variabel karena dia menjadi variabel ya bobotnya itu. Lalu yang makanan masukkan ke grouping variable. Klik aja makanan, klik yang ini ya tanda panah ini, lalu definisikan grupnya. Yang A itu grup 1 itu A, klik A, grup 2-nya B. Lalu continue. Seperti ini. Lalu kita klik OK. Kita tunggu. Oke, di sini sudah ada hasilnya ya, teman-teman. Cara bacanya adalah kita pertama lihat dulu Levene test for equality of variannya. Dia yang pertama kita harus lihat dulu kesamaan variannya ya. Kesamaan variannya itu dia sama atau tidak, homogen atau tidak gitu ya. Nah, cara bacanya adalah lihat yang sig ini ya. Sig yang pertama ini, jadi kita uji F-nya ini. Nah, lihatnya di sig yang ini ya. Sig, nah sig titik ini dia nilainya itu 0. Sebenarnya di sini ada 0 ya, 0.282 berarti 0,282. Nah, jika nilainya ini lebih tinggi dari 0,05, maka dia diasumsikan homogen ya, diasumsikan dia itu homogen. Nah, maka kalian gunakan nanti untuk mengambil keputusan hipotesisnya, gunakan yang bagian equal varian asumsi. Nah, untuk menentukannya, maka kalian ada dua cara. Pertama, ini ya, T hitung, membandingkan T hitung dengan T tabel. Nah, yang paling cepat adalah lihat sig to tail ya. Dilihat ini signifikan to tail-nya, lihat. Nah, ini nilainya adalah 0,404 ya, karena di sini ada titik, berarti di sini ada 0. Ya, berarti nilainya ada 0,404. Nah, 0,404 ini nilainya adalah lebih tinggi dari 0,05. Ya. Ingat, 0,4 itu kan nilainya lebih tinggi dari 0,05. Jika kita mau menggunakan tingkat kepercayaan 5%. Ya, atau 0,05. Nah, berarti artinya dia itu tidak berpengaruh nyata. Ya, tidak berpengaruh nyata ya. Berarti sama. Pakan A dan B itu terhadap pertumbuhan bobot ayam itu ya sama, pertumbuhan bobot badannya tidak berbeda nyata gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini sig to tail-nya itu di bawah 0,05, misal 0,01 atau 0,0005 atau 0,00007 misal. Nah, itu dia lebih rendah dari 0,05, maka itu berbeda nyata. Maka pakan A dan pakan B itu memberikan pengaruh bobot yang berbeda terhadap pertumbuhan bobot ayam. Oke, seperti itu paham ya? Oke, jadi seperti itu langkahnya. Ya, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, kita sama-sama belajar. Kalau misalkan ada hal yang keliru dari saya, mohon diingatkan. Silakan tuliskan di kolom komentar. Saya cukupkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.